Di video berikut saya akan menjelaskan cara penggunaan kalkulator harga ya. Jadi kalkulator harga ini hanya akan dijumpai di aplikasi proposal usaha atau rencana keuangan yang kategorinya adalah usaha pabrik atau produsen atau manufaktur. Di mana di sini nanti bisa dilihat ada perhitungan harga mulai dari pengisian bahan bakunya, harga bahan baku, sehingga akan dihitung otomatis berdasarkan unitnya. Jadi ini alat bantu. Alat bantu dalam artian angka yang ada di sini, ini diambil datanya ke dalam modul penjualan di sini. Tapi kalaupun dirubah-rubah di kalkulator harga di sini, itu tidak akan mempengaruhi angka proyeksi dan lain-lain, hanya mempengaruhi bahwa angka yang diambil di penjualan mungkin jadinya tidak terambil. Ya. Jadi di sini ada nomornya di atas ya, maksimum ini sampai berapa nih? Sampai 40. Kemudian produknya, nama produk ini mengikuti nama produk yang diisikan di bagian penjualan. Nama produk di sini. Ini ada 40 juga. Jadi nama ini nanti akan muncul di kalkulator. Kemudian ada target penjualan. Target penjualan sama, dia mengambil data dari target penjualan di sini. Jadi halaman asumsi penjualan. Setelah itu ada bagian untuk menghitung di sini yang backgroundnya warnanya coklat muda ini. Ini akan menghitung berdasarkan isian bahan bakunya. Jadi di bagian bawah ini ada isian bahan baku. Oh ya, dan satu lagi nama HPP dan ini. HPP ini kategorinya sesuai dengan urutan dan nama di format laporan keuangan. Jadi kalau mau dirubah, dirubahnya di sini. Ya. Kemudian untuk isian, di sini tidak ada tidak ada pilihan. Jadi teman-teman bisa mengisikan data apa saja di sini yang berkaitan dengan bahan baku. Apakah itu bahan baku langsung atau bahan baku tidak langsung. Sebagai contoh di sini saya menggunakan aplikasi rencana keuangan makanan kucing. Di mana di sini kita buat ada dry food yang 500 gram, dry food 1 kg, dry food 5 kg. Ini bebas ya nanti, karena untuk pabrik bisa macam-macam. Ini kan produknya kebetulan makanan kucing. Kalau untuk yang coffee shop gitu atau makanan olahan ataupun pabrik air dan lain-lain, cara pengisiannya sama, hanya data produknya yang berbeda dan bahan bakunya yang berbeda. Jadi teman-teman bisa mengisikan di sini ya, nama bahan bakunya, kemudian satuannya, ya ini satuan dari bahan baku ini, kemudian harga persatuan ini. Jadi kalau secara pembelian teman-teman membelinya tidak sesuai, misalnya pembeliannya 500 gram atau pembeliannya 5 kg untuk bahan bakunya, teman-teman bisa menyesuaikan dulu sesuai satuannya di sini. Ya, agar lebih mudah dalam pembagiannya. Setelah itu teman-teman bisa mengisikan misalnya untuk dry food 500 gram, dry food 1 kg. Ini kebetulan anggap saja produksi untuk 100 kg ya. Ini untuk produksi 100 kg diisi kebutuhannya ini 40 kg, 25 kg. Ini juga sama kebutuhannya untuk 100 kg. Nah, jadi pada saat pembagian ini untuk 500 gram. Nah, di sini ada penyesuaian terhadap jumlah unitnya atau jumlah paketnya. Sebagai contoh di sini ini untuk 100 kg. Berarti untuk 500 gram itu akan dibagi menjadi 200 paket. Ya, karena 200 kali 500 100 kilo. Kalau ini pas 100. Kemudian kalau ini karena 5 kg, pembuatan per 100 kg akan menghasilkan 20 paket. Nah, cuma perlu perhatikan kalau misalnya saya mau buat per satu, bisa nggak ada masalah. Jadi tinggal diisi di sini 1, kemudian di sini ya tadi 40 bagi 100 0,4, di sini 25 bagi 100 0,25 dan seterusnya. Jadi ini hanya untuk membagi terhadap unit penjualannya, sehingga nanti bisa didapatkan proyeksi harga pokok produksinya per unit di sini, kemudian totalnya. Ya. Jadi di sini sudah ada hitungannya. Nah, untuk harga jualnya ini kita bisa mengisikan target profitnya di sini. Ya. Jadi kita bisa ngisi target profit misalnya
kita mau profit 30% dari harga jual. Jadi ini kalau kita hitung ya, 30% dari harga jual berarti kan ini jadinya 14.000. Kalau kita hitung sama dengan ini, ya, harga modalnya berarti 70% ya. Ini dummy. Kelihatan angkanya 10.248. Jadi hampir sama ya. Ini karena sudah dibulatkan. Jadi yang dimaksud profit 30% di sini adalah dari harga jualnya. Ya, berdasarkan harga pokok produksinya. Kemudian jangan dilupakan juga untuk pengisian kategori HPP di sini. Jadi harus dipilih. Ya. Jadi teman-teman bisa memilih HPP produk atau kalau bisa dibagi juga. Kalau produk otomatis asumsinya jadi satu nanti jadi HPP produk. Sehingga kalau dilihat di bagian penjualan di sini masuk ke kategori HPP produk. Ya langsung sekian. Tapi bisa juga dibagi kalau teman-teman mau membagi menjadi misalnya HPP habis pakai, HPP material tidak langsung, HPP karyawan langsung. Jadi misalnya kalau ada komisi di sini mau di luar HPP produk masukin HPP komisi. Ada penggunaan air dan listrik tidak mau masuk ke biaya operasional dan tidak mau juga masuk HPP produk tapi ingin dipisahkan, bisa dipilih kategori yang HPP material tidak langsung tersebut. Ya. Jadi ini bisa dipilih dan angka yang di sini tadi, ya seperti tadi sudah saya sampaikan, akan diambil datanya dan dimasukkan ke bagian ini. Ya. HPP di bawah dan preferensi perhitungan harga jualnya. Jadi nanti teman-teman bisa dari harga jual ini kemudian apakah mau dinaikin lagi. Kalau untuk pabrik itu nanti akan ada kolom distributor dan lain-lain, bisa dilihat di nanti video pengisian perencanaan untuk usaha pabrik. Oke, itu saja untuk penggunaan kalkulator.